kalau ada orang baru dia perkenalan gitu. Karena kan posisinya aku baru nih tempat ini kan, dia perkenalan kayak gitu. Ibaratnya kayak say hello, nih ada gue nih di sini gitu. Kenalin nih gue penghuni sini. Lah nggak ada yang pakai baju warna kuning gitu kan? Lah si itu belum datang, belum tadi gitu. Oh ya udah deh gitu. Ya udah deh nunggu di luar aja. Udah, oh ternyata si yang dilihat itu si Neng itu. Jadi dia tuh kadang suka wujudnya tuh suka nyamain ya, bentuk kita. Ini sosok yang laki-laki yang ada di kamar mandi. Jadi dia tuh backgroundnya dia tuh korban kecelakaan di situ katanya. Nah terus satu sisi dia anggota tubuhnya hilang karena hancur semua. Bunyi lagi, tingong gitu. Aduh, ini mah nggak beres deh kayaknya gitu kan. Ya udahlah Bu, dicabut aja gitu biar nggak bunyi lagi gitu kan. Udah dicabut, harusnya nggak bunyi lagi. Ini udah dicabut pun dia masih bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gua Randi Mulya, dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi di luar nalar tapi terjadi pada para narasumber yang kita ajak datang ke Narasi Misteri. Nah, kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber, seorang karyawan di salah satu bank. Banyak banget kejadian-kejadian aneh yang dialamin sampai saat ini di tempat dia bekerja. Kita langsung ketemu aja sama narasumbernya. Halo Kak Dila. Halo. Sehat ya Kak? Sehat. Terima kasih sebelumnya udah nyempetin waktu Ya, buat sama-sama. cerita di Narasi Misteri ini. Nah Kak Dila, lo di bank ini kerja udah berapa lama? Hampir 2 tahun. Oh, udah hampir 2 tahun. Bulan Januari besok 2 tahun. Oh, tapi awal ini kan kita sempat ngobrol-ngobrol tentang apa yang terjadi sama lo dan di tempat kerja lo ya. Nah, awal lo masuk ke bank itu sebenarnya kayak gimana sih? Awalnya sih biasa aja. Nggak ada belum masalah? ada masalah apapun ya kan. Cuma kesininya pas ditempatin kan, jadi di cabang itu udah anak cabang gitu kan. Nah baru ditempatin tempat buat kerja nih. Kan. Itu kan posisinya di rumah sakit. Oh, jadi cabang yang lagi lo tempatin sekarang buat kerja itu di rumah sakit? Rumah sakit, ukarnya di rumah sakit. Oh, gitu. Ini di daerah? Daerah Bekasi. Oh, daerah Bekasi. Berarti ada sangkut pautnya sama entah histori rumah sakitnya atau gimana? Gitu juga? Iya. Oh, oke. Berarti emang tiap hari berarti lo dan orang-orang itu ngalamin hal-hal aneh di kantornya ini nih? Iya, karena dulu kan itu bekas IGD. Oh, yang ruangan, jadi itu? Ya ruangan tempat saat ini Yuker ini kerja, dulu IGD, kayak gitu. Oke, tahan dulu nih Kak. Nah, buat teman-teman, lo tungguin video ini, tonton sampai habis, jangan lo skip aja iklannya. Dan buat teman-teman yang punya cerita, lo juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM ke Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti yang ada di link di bawah. Dan sepanjang video ini ada artwork yang akan dibuat oleh tim Narasi Misteri berdasarkan sosok-sosok apa aja yang dilihat oleh para narasumber yang ada di sana. Jangan lupa juga follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Kak Dila, boleh diceritain nggak sih nih awal mula lo kerja di sana dan itu seperti apa sih? Ini kan kerja baru mau jalan 2 tahun nih ya. Biasanya ya tempat sih kondisinya seperti pada umumnya lah gitu ya. Ada resepsionis, terus ada ruang tunggu buat nasabah kayak gitu kan. Tapi
Cuman pas buka pintu itu memang kondisinya kayak aduh beda gitu kan. Rasa hangat sih ada, maksudnya kayak kekeluargaan ada, cuman dari lain yang itu juga berasa kayak gitu. Makanya pas ya apa namanya belum tahu nih apa, oh mungkin ada kejadian aneh atau apa, namanya juga rumah sakit wajar gitu kan. Awalnya nggak percaya, banyak apa, ada satu temen sih masa cerita kayak di sini tuh pernah ada kejadian gini loh Kak, gini gitu. Cuman wajar lah itu mungkin rumah sakit gitu karena belum pernah ngalamin. Nah pas hari itu juga di sore hari kita fokus sama nasabah kita masing-masing nih. Pokoknya kerjaan kita masing-masing lah sibuk gitu ya. Terus kita kan kalau mau minta approve, mau minta apapun gitu ya, manggil atasan kita tuh pakai bel. Jadi di tengah-tengah. Jadi ini meja CS, meja teller, itu ada bel di tengah-tengah. Posisinya kita udah fokus nih sama nasabah kita sendiri. Tiba-tiba ting nong. Bingung dong kita tatap-tatapan kayak kok lu pencet gitu. Enggak gitu. Ya udahlah, udah lanjut lagi karena kan memang masih ada nasabah nggak enak kan. Terus kedua kali ya ting nong. Nah, jangka waktunya tuh ting nong, lama-lama ganggu dong. Akhirnya si teman aku ini terganggu, lari dia tuh, ibu gitu kan, kenapa? Ini bu bel bunyi sendiri gitu. Sempet takut juga kan. Nah terus coba dicabut gitu. Akhirnya dicabut tuh. Kalau memang dia koslet atau apa, pasti kan ya bunyi terus kan. Maksudnya kayak di apa namanya dipasang lagi itu bakal bunyi ting nong gitu kan. Nah ini pas dipasang lagi udah nggak bunyi lagi. Oh ya udahlah kita lanjut lagi, katanya udah nggak apa-apa mungkin itu koslet gitu kan. Terus ya udah kita kerja lagi karena nggak enak tuh ada nasabah pun ngeliatin kan, mungkin bingung juga kali ya. Nah terus ya udah kita lanjutin lagi, nggak lama bunyi lagi ting nong gitu. Aduh ini mah nggak beres deh kayaknya gitu kan. Ya udahlah bu dicabut aja gitu biar nggak bunyi lagi gitu kan. Udah dicabut harusnya nggak bunyi lagi, ini udah dicabut pun dia masih bunyi, masih bunyi, masih kayak ting nong. Ya udah dong akhirnya kita bilang offline tuh kerjaan kita selesain dulu. Kita bilang bu ini ada apa ya gitu kan. Udah nggak apa-apa, atasan kita tuh kayak nenangin gitu, maksudnya biar kita nggak panik karena di situ juga kan dua-duanya saling takut juga kan. Ini nggak ada apa-apa, Bismillah udah nggak ada gitu kan. Udah lanjut lagi, terus sedangkan nasabah juga udah pergi kan karena kita bilangnya offline karena kita udah ketakutan, udah nggak mau balik lagi ke tempat itu karena masih menyentuh bel itu terus kayak gitu. Nah akhirnya kita cerita ada tuh sama tempat-tempat kita yang udah tempat di situ, udah pernah ditempatin di situ. Ternyata emang itu kejadiannya bukan sekali doang, sering kayak gitu. Sering banget. Sering kejadian bel itu dipencet-pencetnya. Iya, ternyata memang kalau ada orang baru dia perkenalan gitu. Karena kan posisinya aku baru nih tempat ini kan. Dia perkenalan kayak gitu. Ibaratnya kayak say hello, nih ada gue nih di sini gitu. Kenalin nih gue penghuni sini gitu. Cuman kitanya karena udah ketakutan kurang peka kayak gitu. Sebenarnya bukan kurang peka sih, lebih ke takut gitu loh. Karena kan ya nggak biasanya gitu kan. Ya mungkin rasa takutnya apa sempat halusinasi gitu. Cuman kok ini terus-menerus lama-lama kan kayak meyakinkan gitu kan. Udah akhirnya ya, bel itu dicabut sampai besoknya dicabut biar nggak bunyi lagi. Udah nggak bunyi lagi sih gitu kan pas besokannya, cuman tetap aja rasa takut masih ada gitu. Gitu. Nah terus ada kejadian apa lagi situ Kak? Pot jatuh di belakang kita tuh ada meja, jadi meja itu buat tempat naruh berkas lah gitu. Itu ada pot 2, posisinya kita tempat duduknya tuh jauh dari pot ya kan. Tiba-tiba nggak tahu kenapa itu pot nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada yang nyenggol, jatuh brak, benar-benar jatuh brak gitu kan. Ya udah akhirnya aduh nggak beres lagi nih gitu kan. Cuman ya udahlah, udah biarin aja. Cuman kita berpesan aja ya udah kalau memang ada di situ jangan ganggu, kita mau kerja di sini kayak gitu kan.
apa namanya, pokoknya masing-masing aja lah kayak gitu kan. Ya udah kita beresin, tuh potnya kita taruh lagi, ini lagi digeser lagi sama dia, kayak nggak mau gitu, kayak mainan anak kecil gimana sih, kayak ngeledek gitu, digerakin, jatuh prak. Logikanya kalau emang printer emang goyang, cuman posisinya printer tuh jauh dari meja itu. Kalaupun goyang pun nggak sampai harus ngejatoin pot gitu kan. Nah itu nggak ada yang nyenggol, bener-bener nggak ada yang nyenggol sama sekali. Pot itu jatuh, tumpah-tumpahan dong semuanya. Ya udah diberesin, ditaruh lagi, digoyang-goyangin sama dia bunganya kayak gitu. Kalau AC nggak mungkin dong ya kan. Kalau AC, kalau kipas angin masih nyambung lah gitu. Oh mungkin kipas angin, kalau AC kan kok bisa goyangin gitu loh. Makanya dari situ oh ya udahlah gitu. Terus alarm itu ya, alarm kan kita ada alarm ATM, ada alarm Louis, ada alarm meja CS, teller sama SPV kita. Nah itu jam 2 malam kan, itu memang alarm itu dikontakin tuh sama teller sama satpam. Jam 2 malam itu posisinya nggak, kalau di tempat kita tuh nggak ada sip-sipan. Jadi ya udah sore pulang kita semua pulang kunci gitu. Nah alarm tuh jam 2 bunyi, tuh berisik banget kan. Mikirnya ya mungkin ATM kali ya disenggol gitu. Akhirnya ada tuh datang OB kita ngecek ATM kondisinya baik, pintu Louis pun baik. Meja teller CS pun kalau nggak dipencet dia nggak akan bunyi, kalau pokoknya nggak disentuh sama kita tuh nggak bakal bunyi gitu kan. Itu kondisinya baik. Ya udah akhirnya pulang, nggak ada apa-apa kan. Nah pas udah pulang jam 3 itu bunyi lagi alarm, bunyi lagi kan, nelfon tuh, telepon masuk kan 2 kali 3 kali gitu kan, soalnya nggak diangkat kan, telepon kantor jadi bunyi. Ya udah akhirnya dicek lagi nggak ada. Nah ya udah kita bercanda aja, girau-girau, oh mungkin Cica kali ya gitu yang gerakin gitu, Cica kali lewat terus bunyi gitu kan. Udah kita ngambil posisi kayak gitu aja lah buat ngilangin rasa takut itu. Soalnya emang ya aneh, logikanya gitu aja gitu kan. Kadang ya ada percaya nggak percaya sih maksud gitu kan, soalnya kan ini nggak kelihatan. Cuman ya udahlah gitu. Udah akhirnya kita nganggapnya ya udah biasa aja lah gitu. Cuman rasa takut ada. Terus sampai sekarang pun masih kalau kita lagi ke kamar mandi tuh kayak selebet gitu. Tapi pernah waktu itu dikasih lihat wujudnya gitu. Ini si Neng, aku manggilnya Neng, aku kasih nama Neng. Iya, jadi di situ tuh nggak sengaja keliat bentuknya itu kayak sosok anak kecil, tapi nggak kecil banget, kayak umur berapa ya, 12 tahun deh kalau nggak salah. Rambutnya tuh panjang gitu kan, si Neng, makanya aku namain Neng. Nah dia kirain aku tuh temen aku, lagi kayak ngebenerin kerudungan gitu kan. Lah tumben udah datang, biasanya tuh kita tuh kadang datangnya siang gitu kan, kok tumben udah datang gitu kan. Nah terus nanya dong, Pak, sama OB, Pak ini udah datang si A gitu kan. Belum Mbak, tadi gitu lah. Terus yang tadi saya lihat siapa dong, katanya gitu, pakai baju warna kuning, bilang gitu kan. Lah nggak ada yang pakai baju warna kuning gitu kan. Lah si itu A belum datang, belum tadi gitu. Oh ya udah deh gitu, ya udah deh nunggu di luar aja. Udah, oh ternyata si yang dilihat itu si Neng itu. Jadi dia tuh kadang suka wujudnya tuh suka nyamain ya, bentuk kita kayak gitu. Bentuk ya misalkan nih aku pakai baju hijau, dilihat sama teman aku, nah itu pakai baju hijau kayak gitu. Menyerupai karyawan kayak gitu. Tapi jarang sih dia wujudnya kelihatan tuh, jarang banget. Mungkin posisinya lagi capek kali ya itu, jadi kelihatan apa baru bangun tidur kan masih capek di jalan gitu, jadi kayak ngayal atau apa sih gitu kan. Cuma emang itu jelas banget kelihatan. Udah 2 kali sih sebenarnya ngeliat dia. Awalnya wujudnya dia asli, yang ya itu pakai
rambutnya segini, pakai bajunya putih, anak-anak gitu, cuman bajunya tuh nggak cupang caping tapi kotor, tuh kotor, kotor. Cuman dia emang nutupin mukanya gitu kan, cuma ya udahlah, nggak berani nggak berani nanya, nggak berani, ya udahlah biarin aja dia ada di situ gitu loh. Toh juga emang kita kan hidupnya berdampingan sama yang hal kayak gitu kan, ya udahlah biarinin aja gitu. Cuman aneh aja kalau yang nyerupai teman aku tuh aneh aja kayak gitu. Oh, tapi karena yang pernah terlihat ini sih yang tadi dipanggil Eneng itu, jadi di saat ada yang muncul, ya nih Eneng ini nih berarti nih gitu. Iya, Eneng itu yang lebih dominan lah di situ gitu. Sebenarnya sih banyak ya, karena kan ya itu bekas ruangan IGD gimana sih ya kan. Kamar mandi pun masih kadang baunya tuh masih bau ya, bau kamar IGD gimana sih kayak gitu. Jadi ya tapi yang lebih dominan dia. Cuman yang lain-lain ada juga, cuman yang lebih jahil tuh dia kayak gitu. Mungkin bukan jahil ya, jatuhnya lebih apa ya, kayak mau nunjukin nih ada aku di sini, aku jangan didiemin gitu. Mungkin ya kayak gitu. Kalau dia bisa ngomong gitu seperti kita kayak gitu. Tapi pernah dengar dari karyawan-karyawan yang lain ada yang mengalami hal serupa di bank itu juga atau? Iya, pernah. Sama, kayak pernah. Gimana tuh? Itu sama kondisinya. Jadi dia ngelihat temennya ini di kamar mandi, ternyata bukan di kamar mandi, ternyata temennya itu lagi sholat. Nah, menyerupai, pakai bajunya sama, bentukannya juga sama, tapi madepnya ke cermin kayak gitu. Cuman pas ditanya ternyata dianya kok ada di kuis gitu, lagi sholat posisinya, sedangkan yang dilihat itu siapa gitu. Coba mungkin mereka nggak peka kayak gitu kan, karena yang begituan kan terkadang ada yang percaya nggak percaya juga kan. Kalau kitanya nggak peka, halusinasi kali ya gitu. Cuma kalau aku sendiri pribadi orangnya percaya adanya kayak gituan gitu. Dan dilihat juga sama orang lain yang ada di sana ya? Bukan cuma kita doang gitu. Tapi orang lain pun pernah gitu ngelihat. Dan senior-senior aku pun ya mungkin ya sering gitu ngelihat dia gitu. Cuman ya udah nggak pada bicara aja gitu. Orang-orang yang ada di sana pernah ada yang tahu nggak sih histori tentang sosok yang sering gangguin di bank ini nih, yang sering muncul itu? Pernah ada yang tahu historinya nggak sih? Mereka sih lebih cuman ceritanya kayak, serem deh di sini gitu, serem deh di Uker ini gitu kan. Ya mungkin serem karena rumah sakit kali ya gitu. Cuman kalau yang historinya si Neng ini nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak tahu dia dari rumah sakit itu atau korban meninggal di sana atau gimana tuh nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Gitu. Soalnya ya mungkin kan kalau hal kayak gitu juga kan nggak semua orang bisa berkomunikasi sama mereka ya nggak sih gitu kan. Hanya orang-orang kayak yang tertentu aja lah gitu yang bisa mengerti mereka gitu, dan mereka pun ngelihat gitu. Sama aja sih mereka tuh kayak kita menilai, oh ini kayaknya orangnya bisa diajak bicara gitu, oh ini orangnya nggak bisa diajak bicara nih gitu. Bahkan boro-boro buat diajak bicara ditampakin langsung aja mereka langsung kabur, padahal niat mereka tuh sebenarnya ya bukan gitu maksudnya gitu ya, tapi ya mereka cuman pengen ini loh, pengen didengerin gitu. Cuman ya mungkin mereka nggak ada yang ngerti lah gitu maksudnya kayak gitu. Tapi Dila pernah cari tahu karena penasaran kan sama sosok ini nih. Akhirnya Dila tanya tuh ke orang yang dulu pernah kerja di situ. Dia tuh bener gak sih kenapa dia ada di situ gitu loh. Backgroundnya dia tuh kenapa gitu, kok dia bisa betah di situ gitu kan, menempat di situ. Dila tanya kan. Akhirnya dia bilang gini, ini sosok yang laki-laki yang ada di kamar mandi. Jadi dia tuh backgroundnya, dia tuh korban kecelakaan di situ katanya. Nah terus satu sisi dia anggota tubuhnya hilang karena hancur semua kayak gitu. Yang dia lihat
apa yang dia lihat tuh hancur semua. Nah dia minta sempurnain karena bagian tubuhnya yang nggak ditemukan kayak gitu. Makanya dia sampai saat ini masih di situ. Dan si Neng pun sama, dia itu juga apa namanya korban juga di situ. Jadi dia meninggal karena sakit, karena mungkin pertolongannya telat pertolongan gitu kan. Jadi nggak bisa ditolongin, udah akhirnya meninggal di situ. Makanya dia menetap di situ kayak gitu. Jadi dia penasarannya dan bertinggal di situ sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena masih penasaran. Zaman dulunya. Zaman dulunya. Oh, berarti orang yang ngalamin ini juga bukan Kak Dila, termasuk orang-orang yang dulu pernah kerja di sana juga. Betul. Oh. Bukan cuman satu sosok anak ini, tapi kalau Kak Dila sendiri yang anak laki-laki barusan, itu pernah ngelihat atau apa? Pernah sih, pernah. Dia lebih murung gitu ya, lebih banyak diem, nggak kayak si sosok Neng. Kalau sosok Neng ini kan dia lebih berani menonjolkan diri dia. Kalau dia enggak, dia lebih lebih diem, menangis aja sih dia. Maksudnya kayak kalau nunjukin tuh dia selalu nangis gitu kan. Makanya Dila penasaran. Akhirnya aku cari tahu, nanya dong sama orang yang pernah kerja di situ. Ya udah, ternyata ceritanya dia dulu tuh gini. Pantesan ya Dila pernah nemuin dia tuh kondisinya lagi nangis gitu kan. Ya mungkin dia sedih kali ya, karena masih menggantung lah, ibaratnya menggantung. Ada yang nggak komplit. Ada yang nggak komplit, iya, makanya dia belum bisa berproses pulang ke sana ibaratnya gitu, kayak gitu. Nih, gue mau nanya sedikit yang tadi balik ke alarm yang jam 2 malam itu tuh Kak. Berarti itu gedung bener-bener kosong nih, gedung bank ini bener-bener kosong? Kosong. Karena kita ya itu, kalau udah tank jam 5, udah selesai operasional, kita beres-beres semuanya pulang, nggak ada yang sip malam. Itu tuh sip malam itu cuma sapam rumah sakit itu ya. Dan sapam rumah sakit itu pun nggak bisa kuasa masuk ke ruangan kita karena digembok. Gitu. Berarti yang ada di dalam cuma CCTV dan alarm by system. Nah, iya kayak gitu. Berarti OB yang datang ini rumahnya nggak jauh dari bank? Yang dulu iya. Jadi di saat alarm itu bunyi yang jam 2, dia langsung datang. Ternyata nggak ada apa-apa di sana. Nggak ada apa-apa. Dia laporan di grup, aman semuanya Bu, gitu. Tapi kenapa bisa bunyi ya, gitu. Kan, terus dia pulang? Akhirnya bunyi lagi dia tuh. Ya udah, akhirnya kita sempat telepon orang alarmnya, ya kan. Mas ini kenapa komplain ya, ini bunyi terus jam 2 padahal kita udah dimatiin alarmnya. Karena kan setiap pulang tuh emang kita matiin, soalnya mengganggu banget. Bunyinya tuh ya namanya di rumah sakit kan, takutnya mengganggu banget kan, bunyinya tuh nyengat banget. Berarti laporan yang nelpon ke orang bank ini pihak rumah sakit yang bunyi alarmnya itu nyampe ke gedung lain? Enggak, jadi telepon yang di kantor di dalam itu yang nelpon kita. Otomatis. Kalau alarm bunyi, dia otomatis ada telepon masuk ke nomor telepon kita. Gitu. Dan ini kejadian alarm bunyi ini nggak sekali 2 kali? Nggak sekali 2 kali. Sering. Sampai orang alarm pun udah bingung. Ini udah bener kok alarmnya kayak gitu. Tapi kenapa masih bunyi aja gitu kan, padahal udah dimatiin, kita udah nonaktifin kayak gitu kan, tapi tetap masih bunyi gitu. Itu mereka juga bingung kayak gitu. Berarti lumayan ngerepotin ya sosok-sosoknya di sana. Banget. Tapi sampai sekarang Kak Dila masih kerja di sana? Masih, alhamdulillah, masih bertahan. Terus ngerasanya apa dengan sosok-sosok yang pernah Kak Dila lihat nih, sampai sekarang masih kerja di situ? Apa entah jadinya kebiasa atau? Jadi kebiasa sih jatuhnya. Jadi kayak temen aja, kayak biasa. Ya wis mau gimana? Masa kita harus ngusir, karena ibaratnya ya itu kan rumah mereka, ya kan? Sebelum kita ada di situ mereka udah duluan ibaratnya gitu kan. Yang nggak ada hak untuk mengusir mereka kan ibaratnya. Nanti kalau kita aja diusir nih, kita marah dong ya kan. Ya, sama mereka pun gitu. Yang penting jangan aneh-aneh aja ya. Kalau masalah bel dibunyiin sama dia itu mah ya udahlah, udah biasa gitu.
Yang penting jangan yang lebih dari itu aja kayak gitu. Berarti sampai tadi di awal juga nasabah juga heran kenapa nih bel bunyi terus iya, gitu. heran sampai bingung. Kita juga nggak enak kan sama nasabah juga bingung apa ya. Kita lari ninggalin nasabah gitu kan juga nggak enak juga kan dilihatnya. Dia pun sama bingung. Ya udah akhirnya daripada mengganggu pelayanan kita, ya udah akhirnya terpaksa deh tuh. Untungnya cuma tinggal satu nasabah, akhirnya kita bilang offline kayak gitu. Karena itu sangat mengganggu. Mengganggu konsentrasi jadinya gitu. Semoga sehat-sehat lah Kak Dila ya. Amin. Soalnya juga masih kerja di sana, Iya. masih rezekinya dari tempat Iya, itu. betul. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Nah, buat teman-teman yang punya cerita pengalaman pribadi, lo bisa ceritain juga di Narasi Misteri. Lo tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri. Nah, Kak Dila punya Instagram kah atau apa yang bisa di-share ke teman-teman buat teman-teman yang mau nanya tentang apa kejadian yang kayak gitu? Biasanya ada aja tuh. Boleh. Apa tuh Instagramnya? Boleh di-add aja Fadila Sidki ya. Oke, nanti ada di bawah sini juga Instagramnya. Kak Dila, terima kasih banyak ya udah mau cerita-cerita di Terima Narasi kasih Misteri. banyak sudah dikasih kesempatan untuk cerita di sini. Nah, buat kalian juga jangan lupa komen gimana pengalaman dari Kak Dila tadi. Lo tinggal tulis komen di bawah, lo bisa tanya. Dan jangan lupa share video ini juga biar kita bisa meneruskan konten-konten yang di luar nalar tapi terjadi pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupa buat subscribe juga biar kita terus semangat buat bikin dan cari narasumber-narasumber yang ada di luar. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah kalau gitu Narasi Misteri pamit karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin.